Halo, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk khusus membahas saham-saham yang cukup baik atau berpotensi di tradingkan hari Senin besok, tanggal 1 Agustus ya. Namun sebelumnya, seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan boleh share ke teman-teman Anda sesama trader atau investor ya, supaya teman-teman Anda pun boleh mendapat manfaat yang sama. Oke, karena baru saja kita mengakhiri 1 bulan trading ya untuk IHSG, maka kita lihat dulu untuk chartnya secara monthly ya. Jadi IHSG secara monthly itu sudah sempat mengalami reversal ya, namun belum terlalu kuat. Jadi bulan ini ditutup hijau dan doji, dan kalau kita lihat sebenarnya dia baru saja mantul dari resisten monthly ya. Jadi masih belum bisa mendobrak area resisten 7000 yang merupakan angka psikologis yang cukup kuat, dan masih belum bisa ditutup di atasnya ya. Jadi masih ada potensi untuk lanjutan turun kalau menurut pandangan saya, selama dia belum bisa menjebol resisten 7000 dan terus bertahan di atasnya dan bisa membentuk uptrend ke atas ya, higher high higher low. Jadi selama dia belum bisa breakout 7000 ini, apalagi ini pas di sini ada resisten, maka cenderung IHSG masih ada potensi untuk koreksi turun ya. Kalau misalnya dalam minggu ini dia turun, maka dia akan koreksi sampai ke sekitar 6767 ya. Dan kalau kita lihat lebih detail secara weekly-nya ya, di dalamnya kita lihat jelas bahwa di sini ada rejection yang sangat kuat ya. Ada IHSG kemarin itu seolah-olah mau breakout ya dengan volume yang cukup kuat, tapi ternyata masih belum mampu menyebol resisten 7000-an, 7000 sampai 7050. Dan saat ini kalau kita lihat, saya zoom lebih dekat, terbentuk rejection pas di area resisten weekly dan daily ya. Jadi membentuk ekor yang sangat panjang terpukul kuat. Jadi kemungkinan kalau menurut price action, dan saya cukup setuju, kemungkinan hari Senin Selasa IHSG berpotensi untuk mengalami koreksi sampai ke level 6900-an. Ya, bisa jadi dia sampai ke level 6900, dan sebabnya adalah karena dia barusan saja nggak kuat nembus resisten 7000. Simpel banget ya. Jadi kalau misalnya hari Senin ternyata dia mampu breakout, entah itu gap up terus begitu dia menembus resisten 7000, maka selanjutnya resisten yang akan menghadang ya berikutnya adalah resisten di sekitar 7100 ya. Mungkin range ini, atau bisa juga dia ke sini sekitar di sini ada gap ya. Mungkin saja dia mau tutup gap 7131. Itu sekilas pandang untuk IHSG-nya ya. Saya sendiri lebih cenderung untuk tidak terlalu banyak buy atau terlalu agresif di situasi market yang masih sentimennya cenderung masih negatif ya, belum positif. Walaupun indeks global kemarin Jumat ditutup sangat bull dan mulai menunjukkan upaya naik ya untuk kesekian kalinya, kedua atau ketiga kalinya dalam 3 minggu terakhir. Tapi sentimennya masih belum kuat, dan sama dengan IHSG, indeks Amerika dan indeks Eropa ya, kalau kita lihat sekilas saja, saya nggak bahas, nanti di video khusus selanjutnya, juga sama berada dalam area resisten ya, weekly dan daily, dan juga berada di resisten trendline. Itu saja, saya tunjukin satu aja. Jadi mirip banget. Dan biasanya kalau sudah kena resisten, seperti yang saya sudah bolak-balik ngomong, biasanya ada potensi untuk turun, walaupun itu tidak selalu ya, tapi kemungkinan probabilitasnya untuk turun itu lebih banyak. Minimal turun sedikit, kemudian dia baru nanti dia akan reversal lagi setelah kena support ya, dan dia akan membentuk higher low dan membentuk higher high ya. Jadi kalau misalnya IHSG bisa menembus ini, kapan hari saya gambar cup and handle ya, inverted cup and handle, dan kemudian benar harga turun banget sampai parah ya kapan hari, ini biasanya menandakan penurunan yang jangka yang cukup panjang ya. Jadi kalau misalnya dia IHSG nggak mampu menembus level 7100-an ya, dan tidak mampu bertahan di atasnya, itu bisa jadi signal inverted cup and handle ini masih belum selesai, dan dia akan lanjut turun lagi, bisa aja.
Karena ini pun dia masih membentuk lower high ya. Dan kalau kita tarik trendline di sini, ini sebelumnya dia belum jebol resisten ya. Kita nggak bisa terlalu pede dulu. Dan dia masih terkena resisten yang lebih rendah. Jadi masih cenderung lebih kepingin turun ya, lebih cenderung downtrend maksud saya. So itu untuk ESG-nya, be careful, tetap selektif, tetap tidak terlalu agresif. Oke, sekarang kita akan masuk ke saham-sahamnya. Sebentar, tunggu dulu. Untuk sahamnya saya mungkin nggak kasih terlalu banyak ya. Jadi yang pertama adalah saya coba lebih mengurangi lagi beberapa pandangan saham supaya kita nggak terlalu banyak trade dan tidak terlalu banyak belanja dan bisa lebih termanage dengan baik. Yang pertama adalah ada request dari teman di grup untuk Pegas. Ya, jadi Pegas kalau menurut pandangan saya memang ada potensi untuk mulai naik. Yang pertama, kenapa alasannya? Dia mulai mantul dari area support MA200, terus ini juga consider deket lah ya sama MA200 dan dia mulai membentuk higher low, ini higher low. Bisa aja dia lanjut untuk naik lagi. Tapi kalau saya melihatnya, saat ini Pegas itu sedang berada di area resisten mingguan, weekly zone resisten. Ya, jadi biasanya kalau berada resisten itu cenderung ada lebih banyak penjual daripada pembeli ya, lebih banyak tekanan untuk turun. Kecuali kalau tekanan belinya bisa benar-benar kuat dan mendobrak resisten itu, ya lain. Jadi kalau menurut pandangan saya masih ada potensi untuk turun ya. Saya agak khawatirnya dia itu mau mencoba turun ke area 1600 atau mungkin 1400 terlebih dahulu. Bisa saja. Karena apa? Karena saat ini kenaikan Pegas itu ya dia naiknya dari sini walaupun ini membentuk W kecil. Yang pertama ini masih di resisten. Jadi takutnya masih ada tekanan turun. Yang kedua dia belum ditopang oleh support yang terlalu kuat ya. Di sini resistennya juga nggak kena. Belum kena ya. Terus ya resistennya baru daily lah ya yang bikin dia ngangkat. Terus yang kedua MA200-nya aja belum kena, dia udah naik. Ini berarti dia terkena support dari time frame yang lebih kecil. Itu biasanya kenaikannya nggak bisa terlalu strong, paling kenaikan 1 hari 2 hari mungkin ya. Tapi kalau misalnya dia sampai naik, saya kira dia butuh turun untuk mencari support yang kuat lagi, baru kemudian dia bisa mampu punya tenaga untuk naik ke atas ya, bahkan dia bisa breakout resisten weekly ini ya. Jadi menurut pandangan saya skenario pertama dia bisa saja dia akan turun dulu ke 16.15 ya, baru kemudian dia mantul naik. Skenario yang kedua bisa saja dia turunnya mungkin agak parah ke 14.05 baru kemudian dia naik. Dan area resisten yang Anda perlu perhatikan adalah 1860 ya. 1860 ini kalau dia bisa breakout ya, barulah dia confirm lebih strong up ya. Lebih strong uptrend. Kita lihat memang di sini sudah breakout dari moving average 200-nya weekly ya. Karena itu memang ada potensi seperti yang saya katakan tadi, namun mungkin koreksi dulu. Jadi sangat mungkin dia akan mengalami koreksi di area 16.15 kalau saya bilang. Dan kemudian dia berusaha akan merambat bertahan di atas moving average weekly 200 ya, dan kemudian dia akan naik dan berusaha menjebol 1860. So, pandangan saya sih lebih baik kita nunggu di sekitar 16.15 atau kita nunggu di 18.60, buy if break 18.60 ya. Jadi kalau dia bisa tembus 18.60 ya, maka kemungkinan dia akan lanjut uptrend lagi dan bisa aja dia kena ke resisten 2170. 2170 ini bisa Anda tandai sebagai long target kalau Anda mau masuk Pegas. Dan kalau Anda masuk Pegas ikut dengan skenario pertama, Anda pasang stop loss-nya di 1570. Sekitar 1570 Anda harus pasang stop loss. Ya, Anda bisa entry-nya di sekitar 16.15 atau kalau ini kena stop loss Anda bisa second scenario entry di 14.05. Nunggu aja. Oke, yang kedua adalah Bumi. Yang lagi rame banget dan kelihatannya kalau menurut pandang saya dia ada potensi mulai berubah orientasi dan gayanya ya, yang mana dia itu dulu
nggak jelas, turun, kemudian flat, naik, turun lagi, flat, naik, turun lagi. Ada potensi akhir-akhir ini dia mulai lebih aktif. Ditunjukkan itu dengan yang pertama adalah secara weekly dia ada pola double bottom W, dan kemudian alasan kedua kenapa saya bilang gitu adalah dia sudah breakout dari neckline-nya W weekly ini dengan volume yang sangat meyakinkan ya, dan candlenya juga menunjukkan, mencerminkan volume yang meyakinkan, dan dia sudah breakout moving average weekly 200 ya, weekly moving average 200 weekly, dan juga resistennya. Jadi kemungkinan lebih cenderung ya, apalagi kalau kita lihat dari sudut pandang teori Fibonacci, 90 dan 100 ini bisa menjadi zone resist support yang cukup menarik ya untuk Anda jadikan area pembelian, dan kemudian kita proyeksikan bumi akan lanjut uptrend lagi ya. Jadi Anda bisa nunggu di 90 atau 100, tidak perlu dikejar ya, dan lebih baik begitu, lebih baik kita nunggu sebentar, atau minimal kalau Anda nawar-nawar sedikit setidaknya. Dan kalau kita lihat ini mulai lelah candlenya ya, mulai ada koreksi, so jangan terlalu agresif, lebih baik kita nunggu karena sudah mulai ada rejection dari atas, dan mulai ada ketidakkuatan ya, walaupun volume buy-nya gede. Volume buy gede tapi dia ada rejection dan turun, ini berarti seller masuk ya, karena banyak yang beli tapi harga nggak naik ya, berarti itu ada tekanan, berarti mulai ada ya mungkin bandar yang jual, jadi volume buy-nya gede tapi harganya tetap turun, berarti itu diserap ya, pembelinya itu diserap ordernya tapi dia nggak naik-naik, akhirnya dia turun. So hati-hati, menurut pandangan saya akan ada koreksi terlebih dahulu ya di area 100-an atau 98. Anda nunggu aja di daerah-daerah ini. Orientasinya jangka agak panjangnya itu menurut pandangan saya bumi bisa ke 150, dan kalau dia lebih kuat lagi dia bisa ke 200. Tapi ya ini mungkin nggak langsung ya, mungkin tahun ini mungkin lah. Itu untuk bumi. So menurut saya lebih baik Anda nunggu di bawah, dan let's see apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan atau dalam minggu depan. Nanti kita akan bahas lagi. Kemudian yang saya lihat menarik adalah TAPG. TAPG ini yang kalau kita lihat dari weekly-nya ya, dia memang modelnya cenderung sideways. Dan kalau kita lihat dia habis di bawah selalu naik, di bawah selalu naik. So ini sudah agak bawah, namun kali ini agak beda ya, dia sudah open gap dan breakout dari moving average 50 dan 20. So menurut saya ya, apalagi di daily-nya ini juga sudah breakout dari moving average 200. Ini kelihatannya juga akan golden cross, berusaha untuk golden cross. So Anda bisa coba masuk di area gap ini, dekat-dekat gap atau moving average 200 ini. Ya, Anda bisa cari entry daerah situ. Dan kemudian Anda boleh mentarget area sekitar 745 atau area sekitar sini 800-an lah ya. Jadi ada potensi dia bisa naik dengan sedikit pullback terlebih dahulu, kemudian dia akan lanjut naik ya. Nggak usah FOMO, nggak usah langsung buy ya. Jadi Anda lebih baik nunggu. Kalau misalnya nggak dapat order, it's okay, kita akan cari order yang lain lagi. Jadi TAPG saat ini sedang terkena resisten kecil ya. Jadi pandangan saya sih bisa jadi turun dulu. Makanya saya lebih prefer nunggu karena dia di atas ini belum menunjukkan tanda-tanda kuat untuk breakout ya. Namun dia secara rata-rata sudah di atas MA 200, 50 dan 20. Jadi mungkin saja ada potensi untuk naik. Ya, jadi kalau misalnya mau masuk, kita lebih baik nunggu 675 aja. And hopefully dia bisa nyampe ke harga 775. Biasanya mungkin nggak terlalu cepat ya, tapi memang saham itu seperti itu dan kita harus nunggu. Dan kalau kita konfirmasi lagi dengan Fibo, misalnya dia Senin terjadi koreksi, nah kita lihat pas banget kan, 675 ini adalah area golden ratio Fibonacci yang biasanya cenderung terjadi pantulan di situ. So teman-teman lebih baik nunggu aja di 675. Nextnya ada MNCN. MNCN juga cukup menarik karena akhir-akhir ini lumayan digoreng ya. Dan kalau kita lihat dia sideways-nya mulai cenderung naik, volumenya mulai gede dan lebih gede dari sebelum-sebelumnya.
So menurut saya lebih baik kita nunggu aja. Atau kalau misalnya Anda mau agresif, jangan terlalu banyak. Lebih baik kita nunggu di area yang pertama adalah di area 1030 ya. Kemudian area untuk nunggu yang kedua adalah di sekitar 960 ya, karena ini dekat dengan area support. So biasanya dia akan suka sideways ini, mungkin aja dia akan turun dulu baru naik ya. Jadi lebih baik kita nunggu, tapi sepertinya ada potensi kali ini dia mencoba untuk breakout. Ya, jadi karena volumenya cukup gede, so Anda boleh nunggu di area sekitar 1015 ya, saya ralat tadi. Dan kemudian kita boleh target ke 1100 dulu lah. Ya, yang kedua Anda tunggu di sekitar 955-an. Itu MNCN ya. Kemudian ada MDLN. MDLN ini juga menarik ya. Dia polanya mulai membentuk mini cup and handle. Ya, cup and handle mini. Dan kemudian dia membentuk pola bullish engulfing. Bull flag pattern maksudnya, bull flag pattern ya. Kemungkinan dia akan ngetes resisten area 132 ya. Jadi MDLN ini juga another good newsnya, dia sudah breakout dari downtrend line yang ini ya. Jadi ini merupakan signal yang cukup jelas lah untuk kita entry buy ya. Anda bisa nunggu di sekitar 109 dengan target di sekitar 132 ya. Itu untuk MDLN. Kemudian ada LTLS. LTLS ini juga sama ya, dia sudah kelihatannya membentuk pola yang cukup menarik lately ya, dan dia sudah mantul dari area support daily. Ya, dan dia terlihat berusaha untuk melanjutkan kenaikannya. Setidaknya saya cukup yakin dia akan nyentuh area resisten sekitar 1460-an atau lebih ya. Kalau dia kuat dia bisa breakout dan tembus di atasnya, bisa ke 1500. Jadi kalau menurut saya ini mungkin akan segera naik, karena dia naik turun kemudian dia membentuk candle paku ya di sini, kemudian dia naik, dia berusaha breakout dari resisten 1365 ya. Jadi dia berangkat dari 1285 udahan. So Anda boleh masuk ya dengan stop loss di 1190. 1190 Anda pasang stop loss, targetnya di 1460 ya. Anda boleh langsung buy karena kelihatannya dia akan breakout. Atau kalau Anda sabar, Anda mau nunggu, boleh, siapa tahu nanti dia akan retrace sedikit lagi baru kemudian dia naik ya. Ya, kalau kita lihat secara weekly-nya juga cukup meyakinkan. Ya, dia baru saja akan breakout resisten weekly-nya ya. Jadi ini ada weekly resistance sebenarnya. Cuman dia akan breakout, sudah setipis rambut dia akan breakout. So di sini ada resisten weekly. That's why saya bilang ini cukup menarik, karena mungkin sekali dia akan segera nyerang area resisten weekly ini. Udah tinggal setapak lagi. So volumenya juga oke ya. So nggak ada salahnya Anda langsung buy, namun Anda pasang stop lossnya maksimal di 1190, atau kalau Anda ketat stop lossnya boleh di 1250 ya. Lautan luas cukup menarik. Kemudian ada DKFT. DKFT juga cukup menarik ya. Chartnya mirip dengan tadi lautan luas. Jadi dia sudah akan breakout resisten moving average 200 yang sudah dites ketiga kalinya. 1, 2, ini tes ketiga dan dia full power bull ya. Dan ini sudah akan golden cross. So menurut saya ada potensi saham DKFT ini ya, tapi memang gerakannya nggak terlalu rapih ya. Mungkin sekali dia akan ke target 142. So Anda boleh masuk di area entry. Area entry-nya di sekitar
sebentar ya. Area entry-nya bisa Anda coba di sekitar 129 ya. Atau langsung buy juga tidak apa-apa. Dan pasanglah stop loss Anda di 123. Moga-moga aja dia mengikuti skenario kita dan bisa sampai ke sekitar 140-142. Nextnya adalah WIM. Kemudian AKRA terakhir ya. WIM juga sangat meyakinkan. Ini kapan hari kita ambil dan ternyata dia nggak sampai naik. Cukup meyakinkan skenarionya. Jadi yang pertama alasannya adalah dia sudah breakout dari resisten ini daily yang sebelumnya dengan volume yang cukup gede. So saya cukup yakin akan ada kenaikan minimal, mungkin bukan Senin tapi Selasa. Dan alasan kedua adalah dia sudah breakout dari resisten ini. Ya, dari resisten daily yang downtrend ini. Ya, kalau kita lihat di sini, nah ini sudah breakout. Alasan ketiga, dia membentuk mirip cup and handle ya, handle and cup. So ada dua scenario kalau cup and handle ini jadi, walaupun cup and handle ini kebalik ya. Tapi menurut saya itu tetap mirip sama ya efeknya. Karena dia sudah breakout, so sangat mungkin dia akan lanjut naik ya. Mungkin dia akan pullback sedikit lah ke sini. Pullback sedikit dan kemudian dia akan lanjut naik. So kalau Anda agresif, Anda boleh langsung masuk dengan stop loss di sini 490 stop lossnya kalau Anda memang mau langsung masuk. Kalau misalnya Senin dia dibuka gap up, Anda boleh nunggu di area 530. Kalau misalnya ternyata dibawa turun, Anda boleh nunggu di sekitar 490 lah. Dekat moving average 200 ini aja lebih aman. 476. Ya, jadi sangat mungkin ya kalau misalnya dia turun lagi, ya menurut saya di sini aja deh 490. Kalau dia turun lagi berarti dia akan membentuk bukan cup and handle tapi dia inverted head and shoulders. Barulah mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi baru dia nembus ini. Itu skenario kedua. So ada dua skenario, Anda boleh masuk langsung dengan stop loss di sini atau Anda mau nunggu saja di 490 ya. Kemudian baru kita expect harga akan membentuk inverted head and shoulders ya. Kalau kita lihat di weekly ini juga cukup menarik sebetulnya. Itu sebabnya saya rekom saham ini. Dan kalau kita lihat dia sudah membentuk lagi uptrend ya, uptrend. Jadi ini termasuk saham yang kita boleh consider untuk ambil. Oke, itu untuk WIM. Dan nextnya adalah AKRA. AKRA cukup menarik sekali dan sudah kita rekam kalau nggak salah minggu lalu ya. Dia sudah breakout resisten yang terdekat yaitu di 1200. So kalau misalnya Anda mau masuk AKRA, Anda boleh masuk ke support yang sekarang menjadi resistance. Dengan kata lain, support become resistant. Resistant become support ya, sorry, di 1200-an. So lebih baik Anda nunggu saja di daerah 1200 atau 1150 untuk cari pullback-nya. Ya. Baru kemudian kita expect harga akan terbang lagi. Sampai ke mana? Kita lihat weekly-nya. Ya, jadi kalau weekly-nya lah, ini dia sudah kena resisten weekly. Ya, so be careful. Ada koreksi, makanya saya lebih senang kita nunggu aja. Ini sudah terkena resisten weekly, so mungkin Senin itu koreksi atau Selasa. Lebih baik nunggu aja di 1200, 1150 dan expect kita target resisten di sekitar 1500. Ya, 1500. Dia bisa aja sampai ke 1500. Ya mungkin nggak langsung tapi mungkin dalam 1-2 bulan ini bisa aja. Kalau dia tetap bisa bertahan di atas 1200 ya.
Itu sebabnya 1200 dan 1150 ini level yang menarik karena Akra sedang naik dengan strong momentum dan kemungkinan akan melanjutkan uptrendnya. Alasan kedua adalah dia sudah mau golden cross lagi di sini. Alasan ketiga, ini dia sudah membentuk inverted head and shoulders dan dia sudah breakout ya dari neckline-nya. So itu teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk trading seminggu ke depan. Kalau misalnya dalam hari-hari minggu ke depan ada yang menarik lagi, saya akan bikin videonya lagi. Kalau nggak keburu, saya akan share aja lewat grup. Karena itu teman-teman yang belum join di grup saya, grup kami ya, Curious Trader, lebih baik Anda join supaya Anda tidak ketinggalan momentum saham-saham yang bagus. Sekian dulu, selamat berhari Minggu, dan terima kasih sudah nonton, dan salam profit.